stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Giska Ayu Mayangsari, NIM 1804047041101. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Indonesian Archipelagic Sea Lands atau Alur Laut Kepulauan Indonesia yang ditulis oleh Hasjim Jalal. Artikel yang berjudul Indonesian Archipelagic Sea Lands berisi tentang alur laut kepulauan Indonesia, di mana dalam artikel tersebut penulis memaparkan aturan hukum sebagai dasar dari timbulnya alur laut kepulauan Indonesia atau biasa disebut dengan ALKI, permasalahan status hukum wilayah perairan Indonesia sebagai negara kepulauan, hingga aturan hukum yang berlaku di wilayah perairan tersebut. Permasalahan yang terdapat dalam artikel tersebut adalah kedaulatan yang seharusnya dimiliki oleh Indonesia sebagai negara pantai ataupun negara kepulauan dalam pelayaran ataupun penerbangan yang sebelumnya pelayaran ataupun penerbangan dilakukan secara bebas, sebab status wilayah perairan Indonesia berstatus sebagai laut lepas. Laut lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, atau perairan pedalaman negara-negara kepulauan. Sangat jelas bahwa laut lepas merupakan wilayah laut yang tidak merupakan wilayah teritorial dari suatu negara. Laut yang tidak merupakan wilayah teritorial dari negara manapun, maka laut lepas merupakan laut yang bebas atau dikenal dengan istilah res nullius, di mana laut merupakan wilayah perairan yang tidak dimiliki oleh siapapun, yang artinya laut lepas dapat dimanfaatkan oleh negara baik negara berpantai maupun negara tidak berpantai. Tetapi, pemanfaatan laut lepas hanya untuk kepentingan damai dan tidak ada suatu negara yang boleh mengklaim bagian laut lepas menjadi miliknya atau berada di bawah kedaulatannya. Sehingga dengan status sebagai laut lepas, negara lain berhak untuk memanfaatkan wilayah laut tersebut. Kebebasan inilah yang dinilai merugikan Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal ini mendorong Indonesia untuk menyatakan dirinya sebagai negara kepulauan melalui sebuah deklarasi yang disebut Deklarasi Juanda. Setelah melalui proses yang cukup panjang, Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai negara kepulauan, ditandai dengan lahirnya Konvensi Ketiga Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hukum laut atau disebut dengan UNCLOS. Secara keseluruhan, artikel yang ditulis oleh Hasjim Jalal memberikan penjelasan yang runtut terkait dengan topik yang menjadi permasalahan. Penulis menuliskan artikel dengan berpedoman terhadap aturan hukum yang berlaku dan undang-undang. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan bahasa yang digunakan penulis sulit untuk dipahami, dan juga terdapat teori yang kurang untuk mendukung pernyataan dari penulis. Pada bagian awal, penulis menuliskan awal mula lahirnya ALKI. Lahirnya ALKI dilatar belakangi oleh kekhawatiran Indonesia mengenai status hukum perairan Indonesia yang berstatus sebagai laut lepas, di mana negara lain berhak untuk memanfaatkannya baik untuk pelayaran ataupun penerbangan. Dengan adanya faktor ini mendorong Indonesia untuk memperjuangkan haknya untuk dapat diakui sebagai negara kepulauan secara internasional. Terkait dengan hal ini, penulis tidak memberikan penjelasan yang lengkap alasan mengapa Indonesia harus memperjuangkan status hukum dan kedaulatannya. Seharusnya penulis memberikan penjelasan yang lengkap agar pembaca dapat memperoleh informasi secara lengkap. Nah, untuk itu penulis dapat menambahkan faktor-faktor mengapa kedaulatan wilayah perairan Indonesia itu penting, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan seperti yang sudah dijelaskan. Pada bagian selanjutnya, penulis menjelaskan terkait dengan pelayaran internasional Kepulauan Indonesia dan jalur laut Indonesia. Secara keseluruhan, penjelasan yang diberikan penulis cukup lengkap. Penulis berpedoman terhadap aturan hukum yang berlaku, sehingga informasi yang diperoleh oleh pembaca adalah informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sumber hukum yang digunakan penulis adalah Konvensi Hukum Laut tahun 1982 atau biasa disebut dengan UNCLOS 1982. Penulis berpendapat bahwa hak lintas alur laut kepulauan pada dasarnya ditujukan untuk navigasi bagi kapal,
termasuk kapal selam dan kebebasan penerbangan pesawat udara. Berkaitan dengan hal ini, saya setuju dengan pendapat penulis bahwasanya pendapat tersebut terkait dengan hak lintas damai. Dalam perkembangan evolusi hukum laut internasional hingga sekarang ini dipengaruhi oleh dua doktrin. Teori pertama, bahwa semua umat manusia dapat memiliki laut sehingga laut bersifat terbuka dalam pemanfaatannya untuk pelayaran maupun pemanfaatan lainnya. Teori ini dikenal dengan res komunis. Teori kedua, bahwa laut dapat dimiliki dengan cara menguasai dan mendudukinya, dan siapapun dapat mengambil bagian atas laut tersebut dan kemudian dapat membatasi penggunaannya. Teori ini dikenal dengan res nullius. Meski terdapat kekurangan dalam penulisan artikel ini, sejauh ini saya menyatakan setuju dengan apa yang telah dituliskan oleh penulis. Hal ini sejalan dengan teori yang telah dijelaskan. Meskipun terdapat materi dan teori yang kurang untuk mendukung pendapat dari penulis, tapi artikel ini dapat dijadikan sumber tulisan dan rujukan dan menambah pengetahuan ataupun wawasan khususnya dalam alur laut kepulauan Indonesia. Yang terakhir adalah poin-poin penting dalam review artikel yang berjudul Indonesian Archipelagic Sea Lanes atau alur laut kepulauan Indonesia adalah yang pertama, dari segi isi. Dari segi isi, artikel ini dapat dikatakan cukup baik meskipun masih terdapat kekurangan. Kekurangan tersebut seperti kurangnya teori untuk mendukung akurasi dari tulisan. Yang kedua, dari segi penulisan artikel, penulis menggunakan istilah-istilah yang sulit dipahami oleh orang awam dan juga penyusunan pembahasan dirasa kurang runtut. Yang ketiga, terkait dengan teori. Pada penulisan selanjutnya, penulis dapat menambahkan teori-teori untuk mendukung akurasi tulisan, sehingga akan mempermudah pembaca dalam memahami. Apabila dilihat secara keseluruhan, artikel yang telah dituliskan oleh penulis mendukung topik utama dan dapat menjawab permasalahan dari topik utama tersebut. Sekian review artikel dari saya. Apabila ada pertanyaan, dapat dituliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.